Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Setelah pergantian roti dalam Injil kemarin, Yesus memerintahkan para murid untuk masuk ke dalam perahu. Mengapa Yesus memerintahkan itu? Markus tidak menjelaskan ini. Injil Yohanes mengatakan hal berikut. Menurut harapan yang dimiliki orang-orang pada waktu itu, Mesias akan mengulangi gerakan Musa dan akan memberi makan orang banyak itu di padang gurun. Itulah sebabnya sebelum peristiwa pergantian roti, bangsa itu menyimpulkan bahwa Yesus pastilah Mesias yang diharapkan, yang dinubuatkan oleh Musa, dan mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Saudara dan saudari, keputusan bangsa itu merupakan godaan bagi Yesus dan juga bagi para murid. Untuk alasan itulah Yesus meminta para muridnya untuk naik perahu dan pergi. Ia ingin menghindari resiko dicemari oleh ideologi yang dominan, karena ragi Herodes dan orang Farisi sangatlah kuat. Yesus sendiri menghadapi godaan melalui doa. Saudara dan saudari, Markus menggambarkan peristiwa itu dengan seni yang besar. Di satu sisi, Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Di sisi lain, para murid pergi ke arah laut dan masuk ke dalam perahu. Hal ini tampaknya seperti gambaran simbolis yang menggambarkan masa depan, seolah-olah Yesus pergi ke surga, meninggalkan para murid sendirian di tengah-tengah kontradiksi kehidupan dalam perahu masyarakat yang rapuh. Saudara dan saudari, saat itu malam, mereka berada di lautan lepas. Semua bersama-sama dalam perahu kecil, berusaha untuk maju, mendayung, tetapi angin kuat dan melawan mereka. Mereka lelah saat itu malam antara pukul 3 dan 6 pagi. Komunitas pada zaman Markus seperti para murid. Di malam hari, berlawanan dengan angin, mereka tidak menangkap ikan, meskipun upaya dibuat. Yesus tampaknya tidak hadir. Ini sangatlah simbolis. Tetapi Yesus hadir dan mendekati mereka, dan mereka seperti para murid dalam perjalanan ke Emmaus tidak mengenalinya. Yesus tiba-tiba berjalan di atas air dari laut kehidupan. Mereka berteriak ketakutan karena mereka pikir itu adalah hantu. Hal yang sama terjadi dalam perjalanan para murid menuju Emmaus, di mana Yesus berpura-pura meninggalkan atau ingin berjalan terus, tetapi mereka berteriak dan ini menyebabkan Yesus mengubah jalannya.
Saudara dan saudari, Yesus semakin dekat dengan mereka dan berkata, "Ini aku, jangan takut." Bagi orang yang mengetahui kisah perjanjian lama, hal ini mengingatkan beberapa fakta yang sangat penting. Pertama, ingatlah bahwa bangsa itu yang dilindungi oleh Allah menyeberangi Laut Merah tanpa rasa takut. Yang kedua, ingatlah bahwa Allah dengan memanggil Musa beberapa kali menyatakan namanya dengan mengatakan, "Akulah Dia." Yang ketiga, ingatlah juga kitab Yesaya yang menggambarkan kembalinya Allah dari pembuangan sebagai Eksodus baru yang berulang kali Allah berkata, "Akulah Dia." Saudara dan saudari, cara mengingat perjanjian lama menggunakan Alkitab membantu kita mengenali kehadiran Allah dalam diri Yesus dan fakta kehidupan. Jangan takut. Yesus masuk dalam perahu dan angin berhenti. Tapi ketakutan para murid bukannya menghilang, malah semakin bertambah. Para pemberita Injil mengkritik para murid dengan mengatakan mereka tidak mengerti apa arti mukjizat roti itu dan pikiran mereka tertutup. Saudara dan saudari, penegasan bahwa pikiran mereka tertutup mengingatkan kita akan hati Firaun yang telah meneras dan mengenai umat Israel di padang gurun yang tidak mau mendengarkan Musa dan berpikir hanya untuk kembali ke Mesir, di mana ada banyak roti dan daging untuk memuaskan mereka. Saudara dan saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya dengan budi, dengan hati, dan dengan iman bahwa Yesus bersama kita? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.